Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya mau bikin tutorial tentang mahar nikah. Modelnya seperti ini, sederhana tapi manis. Nah, gimana cara pembuatannya? Kita simak yuk videonya. Jangan lupa subscribe ya, karena dengan subscribe kalian sudah mendukung saya untuk selalu memberi inspirasi. Bahan dan alat yang perlu kita siapkan, ini saya menggunakan frame ukuran 30 x 30 x 5 cm, kemudian ada ring rotan dan uang mainan, dan aneka chipboard, printing background, mutiara renteng lada, dan juga aneka bunga. Kemudian alat-alatnya seperti yang tertera di video. Cara pembuatannya, kita buka dulu bagian belakang frame. Di bagian bautnya ini ya, menggunakan obeng. Kemudian kita balik seperti ini, dan jangan lupa bautnya disimpan supaya nggak hilang. Selanjutnya kita pasang double tip di bagian dasar atau di bagian background, gunanya untuk menempelkan background bingkainya. Kemudian kita buka ya, ini pelapis double tipnya, dan kita tempelkan backgroundnya. Di sini saya menggunakan background dari kertas jasmine kalau nggak salah, udah beli jadi sih. Ini ukurannya 30-40, kemudian saya potong sehingga menjadi 30 x 30. Kemudian di bagian tepinya ini saya kasih pita metalik ya, ukuran 0,5 cm, dan lanjut kita pasang chipboardnya. Ini yang tulisan The Wedding, kita pasang menggunakan gabus atau styrofoam, gunanya supaya tulisan ini enggak terlalu menempel di background ya, karena nanti kayak kelihatan ngeflat gitu. Jadi saya kasih gabus supaya dia agak tinggian, jadi kayak 3D gitu. Nah, pilih area yang lebar untuk menempelkan gabusnya. Usahakan kasih yang banyak ya kalau gabusnya kecil-kecil, supaya dia nggak lepas. Bagian ini juga di chipboard kaligrafi Allah dan Muhammad, caranya sama. Kemudian kita tempel di background belakang bingkai ini. Selanjutnya kita utak-atik di bagian ring rotan. Nah, ini ring yang terbuat dari bahan rotan ya, nanti kita tempelkan bunga-bunga. Nah, ini bunganya saya potong dulu dari kawatnya supaya dia bisa nempel. Nah, kita tinggal kasih lem di bagian belakang. Kita tempel secara random ya, karena menurut saya bagus begitu. Kita tempel seperti ini. Oh ya, jangan lupa di bagian belakang itu kan masih tersisa kawat ya teman-teman, kita lipat. Jadi nanti bunga sponsnya ini enggak terlepas dari kelopaknya atau dari rangkaian yang sudah kita tempel di rotan ini. Kemudian lanjut kita hias dengan daun dan juga putih. Ini putihnya juga dari bahan gabus, putih jumbo. Dan selanjutnya kita hias di bagian rotan sampingnya. Nah, ini terserah teman-teman sih ya, dikreasikan gimana. Mau yang atas tuh lebih banyak bunganya atau gimana, jadi bisa dikreasikan sesuka hati. Kemudian lanjut kita pasang mutiara renteng ladanya. Ini saya menggunakan mutiara renteng ukuran 5 mili atau setengah sentimeter. Kita lilitkan aja sesuai ukiran dari rotan ini, sesuai motif rotannya ya. Kita ikut aja, kita tinggal kasih lem di bagian bawahnya. Bisa ditambah lagi mutiara renteng ladanya. Di sini saya menggunakan yang ukuran 2 mm. Kita pasang di bersebelahan dengan yang 5 mm tadi ya. Sama aja caranya.
Kemudian kita pasang ring rotan ini di background frame dengan cara mengelem di bagian bawahnya. Kita lem di bagian yang lebih muncul ya, jadi bagian itu nanti yang tertempel di background frame ini. Jadi supaya lemnya nggak sia-sia ya teman-teman, pilih area yang lebih menonjol. Nah, selanjutnya ini saya telah melakukan kesalahan teknis jadi ada robekan ya, karena saya lepas kembali yang sudah saya lem tadi. Dan untuk menutupi ini saya menggunakan kain brokat, jadi bisa apa aja sih, cuma kebetulan yang terpikirkan adalah kain brokat ini. Nah, saya mau gunting motif yang mau saya pakai seperti ini. Kita bikin beberapa potongan. Selanjutnya kita tata dahulu sebelum diberi lem supaya posisinya lebih menarik gitu ya, lebih cantik. Untuk mengelemnya kita lem sedikit aja dahulu, yang penting dia nggak bergeser. Nah, selanjutnya kita lem di bagian masing-masing motif bunganya ini ya, supaya dia nggak apa sih, kalau takutnya kalau backgroundnya bingkainya diangkat-angkat nanti motifnya kayak apa sih, kiwir-kiwir apa ya nggak tahu bahasanya. Nah, selanjutnya ini kita tempel printing nama calon pengantinnya ya di tengah-tengah. Kok jadi kepikiran ya bahasa kiwir-kiwir itu apa? Yang tahu silahkan komen teman-teman, penasaran. Nah, selanjutnya ini kita pasang bunga mawar kucai ukuran 1 cm, kita tempel di bagian printing buku nikah ya, miniatur buku nikah. Jadi tempel di atasnya, dikasih daun dan bebungaan. Kemudian ditempel seperti ini. Nah, untuk yang merah ini buku nikah untuk yang dipegang pihak suami ya. Kemudian kita bikin untuk di buku nikah yang warna hijau. Nah, buku nikah yang warna hijau itu untuk dipegang istri. Tapi kalau nggak salah sekarang udah nggak pakai buku nikah ya teman-teman. Barangkali ada yang nonton ini dan baru menjadi pengantin baru. Tolong bisa dijawab di komentar ya, udah pakai kartu atau masih tetap menggunakan buku nikah. Terima kasih infonya. Kembali ke video, langkah selanjutnya ini saya mau menggulung uang. Nah, untuk uang ini kan kita ambil motif angka 100 ribunya yang nampak, jadi kita lipat seperti ini, sisakan di bagian ujung itu ya yang tadi saya tandain, kemudian kita gulung-gulung aja seperti ini. Nah, itu kenapa kita sisakan, karena kalau digulung tuh biasanya nanti uangnya bisa salipan dengan yang bagian dalam. Kita bikin banyak. Untuk uang kan tidak boleh menggunakan uang asli ya, jadi menggunakan uang mainan, akan tetapi jumlahnya sama dengan jumlah customer. Nah, di sini dia menggunakan mahar sebesar 512.000, jadi saya bagi 512.000 menjadi 2 bagian yang sama jumlahnya, nominal uangnya maksudnya. Selanjutnya kita tempel. Nah, kenapa saya menggunakan cara seperti ini, supaya kemiringannya ini tertata rapi, karena takutnya kalau asal nempel nanti miringnya nggak jelas gitu ya. Jadi caranya seperti ini. Selanjutnya kita bikin 2 untuk yang bagian sebelah kiri, itu berarti kebalikan dari sebelah kanan. Jadi teman-teman bisa diperhatikan posisi nominal uangnya ya. Kemudian ditempel, bisa juga ditambahi dengan styrofoam.
beri aksen bunga biar nggak terlihat kosong. Alhamdulillah sudah jadi seperti ini. Nah, selanjutnya bisa teman-teman bersihkan ya. Biasanya di bagian dalam itu ada banyak serabut-serabut, sisa lem tembak yang masih menempel. Jadi bisa dibersihkan menggunakan sikat atau bisa dibersihkan dengan cara manual. Kemudian kita bersihkan dulu kacanya bagian dalam sebelum kita pasang ya, supaya bersih dari debu, karena biasanya kaca bagian dalam itu banyak debunya. Kemudian nanti bagian luar pun juga gitu, kita bersihkan dengan tisu aja atau lap yang nggak kasar gitu. Oke, sudah jadi. Selanjutnya jangan lupa untuk di foto-foto ya, supaya bisa menjadi katalog produk teman-teman. Jadi nanti kalau ada yang tanya tinggal kita kirim deh fotonya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Assalamualaikum.